Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Filonagil. Di sini kami akan melakukan wawancara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Mutia Salsabila. Saya Rameja Kira Adiansa. Saya Jingga Eka Pratiwi. Saya Marcella Octavia. Saya Laura Rahma Kustina. Saya Nursifa Cynthia Putri Aulia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, kami dari SMA 1 Negeri Nalumsari minta izin mewawancarai kakak untuk melengkapi tugas kami, yaitu wawancara usaha ya. Sebelumnya, maaf ya Kak, bolehkah kakak memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Anissa Fatihania. Di sini saya owner dari Fatihah Daily yang berjalan di bidang fashion. Langsung ke pertanyaannya ya Kak. Bisakah kakak menceritakan sedikit awal mula kakak mendirikan usaha ini? Jadi usaha ini berawal di tahun 2022 yang di tahun itu saya masih bekerja di salah satu PT, dan mungkin di situ saya sudah merasa jenuh karena saya bekerja di bawah naungan orang lain, di bawah tekanan target yang harus berangkat pagi pulang malam, belum lagi mengurus suami di rumah, dan itu berjalan setiap hari. Dari situ saya terfikirkan untuk membangun sebuah usaha di bidang fashion daily. Kenapa di bidang fashion? Karena orang tua saya adalah seorang penjahit yang sudah mempunyai privilege di dalam bidang jahit. Di awal saya merintis usaha, saya hanya memegang modal sebesar 500 sampai 600 ribu. Di situ saya belanjakan kain, material seperti benang, kancing, dan lain-lain. Tapi di situ saya mengambil kain yang harga murah untuk meminimalisir budget. Setelah itu saya memulailah proses produksi, yang dimana proses produksi itu dipegang oleh ibu saya sendiri. Dari mulai memotong, menjahit, semua beliau yang pegang. Setelah proses produksi berjalan, jadilah 9 pieces baju atau lebih ke dress gamis. Dan di situ saya bidang marketing, saya foto katalog sendiri, saya model sendiri, pokoknya semua serba saya kerjakan sendiri. Dan alhamdulillahnya tidak perlu banyak waktu lama, 9 baju yang saya buat tadi terjual habis. Nah, dari situ perputaran uang saya berlangsung hingga saat ini. Jadi gitu Kak. Terus bagaimana cara kakak agar usaha ini bisa berkembang dan penjualannya laku laris Kak? Nah, kalau untuk masalah berkembang tadi ya, yang pertama harus mempertahankan kualitas. Kualitas harus selalu bagus. Misalkan produk saya sudah dikenal bagus, harus dipertahankan kualitas. Kalau ada yang komplain produk saya kurang bagus, harus menambah kualitas yang lebih bagus lagi. Begitu. Terus harus sabar dan telaten. Namanya orang sudah terjun di bidang bisnis, harus konsisten, nggak boleh malas-malesan gitu. Pokoknya yang utama itu harus tadi meningkatkan atau mempertahankan kualitas, karena orang-orang pasti maunya kualitas itu nomor 1 gitu. Kalau untuk penjualan sejauh ini saya masih online, nggak yang langsung terjun ke pasar-pasar. Sekarang kan zamannya online ya, lebih mudah online gitu. Terus yang namanya usaha pasti kan ada kendalanya dan masalah ya kan Kak. Gimana cara kakak menyikapinya? Kalau kendala, masalah itu sudah menjadi makanan sehari-hari para pengusaha. Tapi kita sebagai pengusaha harus sabar, harus tenang dalam menghadapi masalah.
jangan yang gerusak-gerusuk. Pokoknya jangan sampai salah langkah. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Problem itu pasti ada, tapi tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Kalau saya memang bisa dikatakan Gen Z lah. Gen Z kalau ada masalah pasti maunya yang instan, kayak ya udah kamu kalau maunya gini aku juga bodo amat gitu. Enggak yang aku harus tak pikir berlarut-larut sampai nanti usahaku malah jadi penjualanku jadi merosot gitu. Ya udah kalau misalkan namanya juga ujian pedagang itu pasti ada. Nah, di situ saya belajar bagaimana cara menghadapi orang lain, bagaimana cara menghadapi pedagang-pedagang yang kadang rese gitu ya. Jadi nggak usah difikirkan, udah sabar aja. Nanti pasti kalau saya itu kamu mau beli ya udah, kalau kamu nggak mau beli ya udah gitu. Kalau boleh tahu, usaha ini udah berjalan berapa lama, Kak? Usaha ini dari Agustus September 2022, berarti udah 3 tahun ini ya. Ini bulan September berarti udah 3 tahun ini. Untuk soal harga gimana Kak? Terjangkau gak? Kalau untuk harga, menurut saya itu masih terjangkau ya, karena di sini saya kan produsen, saya tangan pertama, jadi harga masih ibaratnya masih murni dari tangan pertama, enggak yang tangan ke tangan. Kalau sudah ke tangan itu pasti nanti harganya jadi naik. Kalau di saya kan masih harga yang normal gitu. Tapi kalau masalah harga itu menurut persepsi orang itu persepsi orang itu beda-beda. Ada yang bilang segini mahal, ada yang bilang murah dengan kualitas. Tapi kalau menurut saya jual di harga 45 sampai 65.000 itu sudah standar dengan kualitas yang balance dengan harga gitu. Kan yang namanya usaha udah pasti banyak saingannya ya Kak. Terus bagaimana cara Kakak agar bisa bertahan dan tetap stabil sampai sekarang Kak? Kalau saingan pasti ada. Apalagi di sini saya jualnya daster. Sekarang kan banyak banget konveksi daster, penjual daster, bahkan yang lebih murah itu banyak. Tapi kembali lagi, kualitas yang bagus itu pasti akan dilirik banyak orang. Nah, kalau misalkan dengan harga murah tapi kualitasnya kurang bagus, pasti orang-orang juga akan tahu gitu. Nah, kalau saya menyikapinya ya udah nggak apa-apa. Rezeki itu nggak akan tertukar gitu. Yang penting saya selalu mengutamakan kualitas. Apa harapan Kakak untuk usaha ini ke depannya? Harapan saya semoga usaha ini kedepannya bisa berkembang lebih pesat, lebih dikenal banyak orang, agar bisa membuka peluang usaha untuk orang banyak, membuka ladang rezeki untuk orang banyak. Semoga saya bisa terus mempertahankan kualitas agar pembeli-pembeli di sana juga tidak kecewa dengan produk saya. Untuk orang-orang siapa saja yang mau memulai membuka bisnis usaha, saran dari saya tidak usah ragu, yang penting niat, usaha, tekad. Kalau masalah modal semua bisa dicari. Kami rasa cukup sekian Kak. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih Kak.